Teori psikoanalisa. Teori dapat diartikan sebagai sekumpulan asumsi yang relevan yang saling berkaitan. Psikoanalisa adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisa memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Teori psikoanalisa dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisa berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Yang berikutnya, konsep dasar teori psikoanalisa Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, fase perkembangan individu didorong oleh energi psikis yang disebut libido. Libido ini merupakan energi yang bersifat seksual, yang diartikan secara luas sebagai dorongan kehidupan dan sudah ada sejak bayi. Setiap tahap perkembangan ditandai dengan berfungsinya dorongan-dorongan tersebut pada daerah tubuh tertentu. Sejalan dengan perkembangan psikoseksual, berkembang pula struktur kepribadian ID, ego, dan superego. Yang pertama yaitu ID. ID disebut juga sebagai aspek biologis kepribadian. Sigmund Freud mengibaratkan ID sebagai raja. Maksudnya di sini adalah ID berlaku sebagai penguasa absolut, harus dihormati, manja, sewenang-wenang, dan mementingkan diri sendiri. Apa yang diinginkannya harus segera terlaksana. ID merupakan energi psikis dan naluri yang menekankan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar, seperti misalnya kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit, dan tidak nyaman. Cara kerja ID berhubungan dengan prinsip kesenangan, yakni selalu mencari kenikmatan dan selalu menghindari ketidaknyamanan yang tidak mengenal nilai moralitas, karena tidak mengenal baik dan buruk. Dari ID nanti akan muncul ego dan superego. Yang kedua yaitu ego. Ego disebut juga sebagai aspek psikologi kepribadian. Sigmund Freud mengibaratkan ego sebagai perdana menteri. Maksudnya di sini adalah ego memiliki tugas harus menyelesaikan segala pekerjaan yang terhubung dengan realitas dan tanggap terhadap keinginan masyarakat. Ego terletak di antara alam sadar dan tidak sadar yang bertugas sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan ID dan larangan superego. Tugas ego memberi tempat dan fungsi mental utama, misalnya penalaran dan penyelesaian masalah. Ego yang berusaha memenuhi kebutuhan ID sekaligus memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan perkembangan untuk mencapai kesempurnaan dari superego. Yang ketiga, superego. Superego disebut juga sebagai aspek sosiologis kepribadian. Sigmund Freud mengibaratkan superego sebagai pendeta tertinggi. Maksudnya di sini adalah superego ibarat seorang pendeta yang selalu penuh pertimbangan terhadap nilai-nilai baik dan buruk, harus mengingatkan si ID yang rakus dan serakah bahwa pentingnya perilaku yang arif dan bijak. Superego mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego merupakan kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip nilai baik dan buruk sebagai lawan ID dan ego. Superego berisi insting-insting dan nafsu-nafsu yang tidak disadari dan tidak bebas untuk muncul ke ruang kesadaran, sebab ada penghalang berupa sensor. Superego bertugas meneliti nafsu dan insting yang akan muncul ke kesadaran. Yang ketiga, bentuk mekanisme pertahanan diri pada individu. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut ini 7 macam mekanisme pertahanan ego yang menurut Freud umum dijumpai sebagai berikut. Yang pertama, represi. Represi yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan
yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Contohnya, seorang pemuda melihat kematian temannya waktu kecelakaan, dan karena guncangan atau kesedihan luar biasa, pemuda tersebut merepresikan ingatannya dan tampak seperti pemuda tersebut lupa. Yang kedua, sublimasi. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif das es atau id, atau yang biasa disebut juga aspek biologis kepribadian yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Contohnya, seseorang yang karena norma memandang berkelahi adalah perbuatan buruk, memilih untuk menjadi petinju. Yang ketiga, ada proyeksi. Proyeksi adalah pengalihan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Yang keempat, ada displacement. Adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. Contohnya, seseorang sangat marah atas penghinaan yang dilakukan atasannya, dan untuk melampiaskannya, ia memarahi bawahannya. Yang kelima, ada rasionalisasi. Rasionalisasi menunjuk kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini, kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Yang kelima, ada rasionalisasi. Rasionalisasi menunjuk kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini, kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Rasionalisasi sering dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada Sorgrave teknik, yaitu upaya memberikan atribut buruk pada objek-objek yang tidak dapat dicapainya, tetapi justru yang sangat diinginkannya. Misalnya, jika seseorang pegawai tidak mampu mencapai suatu objek yang sangat diinginkannya, ia akan mendongkol, mencaci, dan menjelek-jelekan dan menganggap objek tersebut tidak bernilai sama sekali. Yang kedua ada Sweet Orange teknik, yaitu berusaha memberikan atribut bagus dan menyenangkan pada kegagalan, kesalahan, kekurangan, dan kelemahan diri. Misalnya, seorang manajer yang mempunyai tabiat kasar, kejam, dan angkuh terhadap bawahannya menamakan dirinya dengan mengatakan, "Inilah bisnismen sejati yang paham akan arti uang, waktu, dan efisiensi." Yang keenam, ada pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi adalah upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Yang ketujuh, ada regresi. Regresi adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan perkembangan psikoseksual. Menurut Sigmund Freud tahun 1956 sampai dengan 1939, fase-fase perkembangan individu didorong oleh energi fisik atau yang disebut dengan libido. Ada yang tahu nggak nih pengertian dari libido itu apa? Oke, baik. Libido ini merupakan energi yang bersifat seksual atau diartikan secara luas sebagai dorongan atau kehidupan dan sudah ada sejak bayi. Nah, membicarakan masalah fisik seksual sebenarnya adalah membahas masalah bertumbuh kembangnya kepribadian sejalan dengan pertumbuhan dan berkembangnya tubuh. Nah, di mana faktor seksualitas memainkan peranan kunci, maka teori ini pun tak jauh dari teori Freud. Nah, selanjutnya adalah
Sejalan dengan perkembangan fisik seksual, berkembang pula struktur kepribadian, yaitu misalnya seperti ide, ego, dan superego. Nah, Sigmund Freud ini menerapkan percaya nih dengan adanya energi fisik seksualitas. Maka dari itu dia menerapkan kepribadian yang sehat, membagi perkembangan fisik seksual menjadi 5 tahapan. Oke, untuk 5 tahapan ini akan dibahas di slide berikutnya. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang fase, yang dimana menurut Sigmund Freud itu dia menjelaskan tentang kehidupan yang sehat, yaitu melalui 5 tahapan. Yang pertama ada fase oral atau mulut, yang dimana dari umur 0 sampai dengan 1,5 tahun. Fase oral atau mulut ini yaitu fase pertama yang harus dilalui oleh seorang anak sejak dilahirkan. Pada bulan-bulan pertama, kehidupan bayi manusia ini lebih tidak berdaya dibandingkan dengan bayi binatang menyusui lainnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada fase mulut bayi ini tidak dapat membedakan nih antara mulutnya dengan puting susu ibunya. Nah, bayi hanya sadar akan kebutuhan sendiri dan pada waktunya menunggu terpenuhi kebutuhannya. Bayi menjadi frustasi dan baru sadar akan adanya objek pemuas pada waktu kebutuhannya terpenuhi. Jadi jika kebutuhan bayinya sudah terpenuhi dengan mengisap puting ibunya, maka bayi itu pun tidak menangis lagi. Selanjutnya, adapun rasa lapar, bayi merasa bahwa mulutnya adalah tempat pemuas. Nah, rasa lapar ini adalah fase oral atau mulut juga loh teman-teman. Jadi rasa lapar dan haus terpenuhi dengan mengisap puting susu ibunya. Kebutuhan, persepsi, dan cara ekspresi bayi secara primer dipusatkan di bagian mulut, bibir, lidah, dan organ lainnya. Selanjutnya, fase oral atau mulut ini juga didorong oleh 2 dorongan, yaitu dorongan libido dan dorongan agresif. Dorongan libido ini yaitu dorongan seksual pada anak yang berbeda dengan libido orang dewasa. Kenapa? Karena dorongan libido merupakan dorongan primer dalam kehidupan yang merupakan sumber energi dari ego dalam mengadakan hubungan dengan lingkungan, sehingga memungkinkan pertumbuhan ego. Ketenggangan oral akan membawa pada pencairan kepuasan oral yang ditandai dengan diamnya bayi pada akhir menyusui. Yang tadi saya katakan, apabila bayi kebutuhannya sudah terpenuhi, maka dia itu tidak akan menangis lagi karena dia itu sudah mengisap puting ibunya dan kebutuhannya sudah terpenuhi. Sedangkan dorongan agresif dapat terlihat dalam perilaku menggigit, mengunyah, meludah, dan menangis. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fase anal, yaitu dari waktu 1,5 sampai dengan 3 tahun. Fase ini ditandai dengan adanya syaraf-syaraf atau kematangan otot sehingga anak mulai dapat mengendalikan rasa ingin buang air besar. Pada fase ini kepuasan dan kenikmatan anak terlihat pada anus. Kenikmatan didapatkan pada waktu menahan buang air besar. Nah, kenikmatan itu akan hilang setelah dia buang air besarnya telah selesai. Kenapa dikatakan demikian? Karena sikap orang tua ini sebenarnya juga harus mengusahakan agar anak merasa bahwa alat kelaminnya dan anus ini serta kotoran yang dikeluarkan adalah sesuatu yang biasa. Jadi orang tua pun tidak harus mengatakan bahwa kotoran itu jijik. Nah, jadi dengan bukan sesuatu yang menjijikan nih, kita juga harus bilang kepada anak-anak bahwa kotoran yang dikeluarkan itu bukan sesuatu yang menjijikan. Nah, karena dengan orang tua melihat atau membilangkan kepada anaknya sesuatu yang menjijikan, hal ini itu sangat penting loh karena akan mempengaruhi pandangan terhadap seks nantinya. Nah, jika pertahanan terhadap sifat-sifat anal kurang efektif, karakter anal menjadi amblesi atau ragu-ragu berlebihan, kurang rapi, suka menentang, kasar, dan cenderung sadomasochistik atau dorongan untuk menyakiti dan disakiti. Karena anal yang khas terlihat pada penderitaan observasi kumulatif. Selanjutnya kita ini akan menjelaskan tentang fase felik, yaitu dari waktu atau dari umur 3 tahun sampai 5 tahun. Pada fase ini mulai mengenai bahwa kelaminnya berbeda nih dengan kakaknya, adiknya, bahkan temannya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya merupakan tempat yang memberikan kenikmatan ketika ia mempermainkan bagian tersebut. Tetapi orang tua sering marah, bahkan mengeluarkan ancamannya bila melihat anaknya memegang atau mempermainkan kelaminnya.
Nah, pada fase ini anak laki-laki dapat timbul rasa takut bahwa penis akan dipotong. Nah, gitu. Nah, tetapi dengan anak-anak memegang alat kelaminnya, orang tua pun juga harus menyibukkan tangan anak tersebut supaya anak itu tidak memegang alat kelaminnya itu. Misalnya dengan orang tua memberikan mainannya seperti bola atau bisa memegang atau memberikan benda-benda yang ia sukai supaya anak tersebut tidak memegang alat kelaminnya tersebut. Selanjutnya di slide berikutnya kita akan menjelaskan tentang fase laten atau fase genital. Selanjutnya tadi kita sudah menjelaskan tentang fase oral, fase anal, fase felik, dan di slide berikutnya kita akan menjelaskan tentang fase laten, yaitu dari umur 5 sampai 12 tahun. Fase laten ini semua aktivitas dan fantasi seksual seakan-akan tertekan nih karena perhatian anak lebih tertuju pada hal-hal di luar rumah. Tetapi keinginan tahu tentang seksualitas tetap berlanjut dan teman-teman sejenis anak-anak juga menerima informasi tentang seksualitas yang sering menyesatkan. Nah, pada fase ini dapat terjadi gangguan hubungan homoseksual pada laki-laki maupun wanita. Kegagalan dalam fase ini mengakibatkan kurang berkembangnya kontrol, sehingga anak gagal mengalihkan energinya secara efisien pada minat belajar dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase genital, yaitu fase terakhir yang dikatakan oleh Sigmund Freud dari umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun, yang dimana pada fase ini proses perkembangan fisik seksual mencapai titik akhir. Organ-organ seksual mulai aktif sejalan dengan mulai berfungsinya hormon-hormon seksual, sehingga pada saat ini terjadi perubahan fisik dan fisik. Secara fisik, perubahan yang paling nyata adalah pertumbuhan tulang dan perkembangan organ seks serta tanda-tanda seks sekunder. Remaja putri mencapai kecepatan pertumbuhan maksimal pada usia sekitar 12-13 tahun, sedangkan remaja putra sekitar 14-15 tahun. Akan tetapi, akibat perbedaan waktu ini biasanya para gadis tampak lebih tinggi daripada anak laki-laki seusia pada periode umur 11-14 tahun. Oke, bersamaan dengan perkembangan ini muncullah gelombang nafsu atau birahi baik laki-laki maupun wanita. Secara fisik, remaja mulai mengalami rasa cinta dan tertarik pada lawan jenisnya. Kegagalan dalam fase ini mengakibatkan kekacauan identitas. Nah, baik, itu merupakan fase-fase yang diterapkan oleh Sigmund Freud. Ada 5 tahapan kepribadian yang sehat atau kesehatan yang baik. Jadi ada fase oral, fase anal, fase felik, fase laten, dan fase genital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas implikasi teori perkembangan psikoanalisis Sigmund Freud terhadap penyelenggaraan pendidikan. Berikut merupakan implikasi dari teori perkembangan psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama, konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud tentu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Yang kedua, pada lingkup yang lebih luas, teori perkembangan psikoanalisis digunakan pula pada penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Yang ketiga, konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Misalnya, pada kurikulum atau perangkat pembelajaran, di situ seorang pendidik harus melakukan berbagai analisis kebutuhan dan tujuan agar apa yang diajarkan nanti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, agresivitas peserta didik. Seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Agresivitas dalam ilmu psikologi merupakan wahana bagi peserta didik untuk memuaskan keinginannya yang cenderung ke arah merusak, mengganggu, atau menyakiti orang lain. Dengan kata lain, agresivitas merupakan ungkapan perasaan frustasi yang tidak tepat. Yang kelima, pendidikan inklusif di semua tingkatan pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang tidak boleh membeda-bedakan terhadap peserta didik. Dalam hal ini, sekolah harus mampu menampung dan menerima peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.
Lalu yang keenam, yang terakhir, konsep psikoanalisis pada penyelenggaraan pendidikan merupakan pendidikan yang mengarah pada terciptanya kreativitas peserta didik. Di era teknologi informasi, setiap manusia dituntut memiliki kreativitas yang orisinil dan terbaik.